Perkenalkan, saya Yernia Spesies Teori dari tim Manusia Kreatif. Saat ini saya berada di salah satu perpustakaan yang diberi nama Rumpius. Perpustakaan Rumpius adalah sebuah perpustakaan yang terletak di Jalan Patimura, daerah Uritetu, atau lebih tepatnya di kawasan Paroki Santo Fransiskus Xavierus, Kota Ambon. Perpustakaan ini adalah perpustakaan buku yang menyimpan banyak referensi tentang Maluku, mulai dari sejarah hingga dengan kekayaan alam di Maluku. Hal itu dikarenakan buku-buku di sini didominasi oleh bermacam buku yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia milik Rumpius itu sendiri. Rumpius, siapa tuh dia? Mungkin nama ini agak terdengar asing di teman-teman semua, terkhususnya bagi teman-teman yang kaum milenial. Tapi ada banyak cerita-cerita unik dan fakta-fakta sejarah menarik yang akan kita bahas oleh Rumpius itu sendiri. Untuk itu, mari sama-sama saksikan vlog dokumenter Inwan Buta yang dapat melihat dari Ambon. George Eberhard Rumpf yang melatinkan namanya menjadi Rumpius adalah seorang Calvinis yang lahir pada tahun 1627 di Wolfsheim, Essen, Jerman. Ayahnya bernama August Rumpf adalah seorang ahli bangunan. Ibunya bernama Anna Elisabeth Keller. Rumpius memiliki seorang adik laki-laki yang bernama Johann Conrad dan seorang adik perempuan yang bernama Anna Katharina. Rumpius lahir ketika sedang berkecamuk perang 30 tahun di Jerman. Namun demikian, Rumpius memperoleh pendidikan yang cukup baik. Ayahnya mengajarkan ilmu pasti kepadanya, dan kemudian ia belajar pada sebuah sekolah menengah di Hanau. Dari ayahnya, ia belajar matematika, bahasa Latin, dan teknik menggambar mekanik. Alih-alih meneruskan jejak ayahnya menjadi insinyur sipil, Rumpius malah tergoda untuk bertualang ke negeri-negeri jauh. Setelah 3 tahun di Portugal, pada tanggal 15 Mei 1648, perang pun berakhir. Akhirnya, Rumpius dapat meninggalkan Portugal dan dapat kembali ke Jerman. Di Jerman, Rumpius menjadi pengawas pembangunan selama setahun. Hingga pada Desember tahun 1651, dari keluarga ibunya yang bergaul dengan kalangan tinggi dan mengenal tokoh-tokoh Wieishi maupun Viosi, dan pada saat di Portugal, ia banyak mendengar cerita tentang kepulauan rempah-rempah. Rumpius akhirnya melamar menjadi serdadu VOC dan berangkat ke Hindia Belanda. Setelah sampai di Batavia, beberapa bulan kemudian, Arno de Vlaming tiba di Batavia untuk meminta tambahan kekuatan personil bagi pertahanannya di kawasan Ambon. Maka pada tanggal 11 Januari 1694, Rumpius mengikutinya dan berlayar menuju Ambon.
Larike adalah sebuah desa kecil yang berada di ujung barat daya daripada jazirah itu. Di sana, Rumpius justru jadi punya banyak waktu buat menekuni ilmunya di bagian tumbuh-tumbuhan. Rumpius jatuh cinta kepada kekayaan alam tropis di Maluku. Di Larike, Rumpius berjumpa dan menemui perempuan lokal bernama Susana. Pada tahun 1660, Rumpius dipindahkan ke Hilla dan diangkat dalam jabatannya sebagai Cookman atau pedagang dan kepala atas seluruh kawasan jazirah itu. Di sini, putra pertama yang diberi nama Paulus August lahir. Setelah Paulus, masih ada 2 anak perempuan lagi yang lahir. Tahun-tahun itu adalah tahun-tahun yang penuh kebahagiaan dalam hidup Rumpius. Ia memulai mempelajari semua tanaman yang ditemuinya. Dia mempunyai ambisi ingin membukukan semua flora yang ada di Pulau Ambon. Sejak saat itu, Rumpius mulai mempelajari, memaparkan, memberi nama semua tumbuhan yang dipelajarinya. Ada beberapa eksperimen dengan tanaman-tanaman untuk benar-benar mengetahui khasiatnya. Selain anak dan istrinya, banyak masyarakat setempat membantu dia dengan memberikan sampel tumbuhan-tumbuhan yang mereka temui. Pada tahun 1670, sekitar 10 tahun setelah ia mempelajari tanaman-tanaman di Ambon, ia mulai banyak mengadakan kontak dengan sejumlah sarjana dari Eropa. Pada tahun 1670, ketika berumur 43 tahun, nasib sial menghampiri penglihatan Rumpius. Penglihatannya mulai kabur akibat glaukoma yang tak bisa disembuhkan. Akhirnya, ia mengalami kebutaan total. Kondisi yang ia alami membuat Rumpius tidak dapat melanjutkan pekerjaannya. Pada tanggal 17 Februari 1674, gempa dahsyat melanda kota Ambon, disusul tsunami dari Laut Banda. Gempa dan tsunami ini tercatat sebagai yang terbesar dan tertua di Indonesia yang dicatat oleh Rumpius. Gempa ini menewaskan istri dan anak Rumpius dan sebanyak 2.322 lebih penduduk Ambon yang menjadi korban pada gempa ini. Berselang 13 tahun dari kematian istri dan anaknya, pada tanggal 11 Januari 1687, bencana kembali menimpa Rumpius. Kota Ambon dilanda kebakaran hingga sampai pada rumah dan perpustakaannya. Api menghanguskan gambar-gambar untuk bukunya tentang tumbuhan, menghanguskan konsep naskah tentang kerangnya, dan juga menghanguskan koleksi tumbuhan dan kerang yang lebih dari 15 tahun dikumpulkan oleh Rumpius. Pada tahun 1690, dengan bantuan juru tulis dan juru gambar yang digaji VOC, Rumpius mampu mengerjakan ulang naskah-naskahnya yang terbakar. Mahakarya Rumpius pun selesai sebanyak 12 jilid. Karya yang besar yang disusun selama lebih dari 20 tahun ini akhirnya dikirim oleh Rumpius kepada Gubernur Jenderal VOC di Batavia. Karyanya baru diteruskan ke Belanda pada tahun 1697 setelah selama 7 tahun disalin di Batavia.
Sayangnya, karya Rumpius ini tersimpan selama 44 tahun di arsip oleh VOC di Belanda. Pada tahun berikutnya, 1699, Rumpius masih mengeluarkan sebuah buku berjudul Kota Keajaiban Pulau Ambon yang membahas kerang-kerang di perairan Ambon. Buku ini bernasib lebih baik daripada buku-buku sebelumnya. Rumpius tak mengirimkan buku ini kepada pejabat VOC, tetapi mengirimnya langsung kepada seorang sahabatnya di Belanda dan menerbitkannya pada tahun 1705. Tetapi Rumpius tidak melihat satupun bukunya yang terbit, hingga pada tanggal 15 Juni 1702 ia meninggal.